Pernahkah kamu melihat orang yang jelas-jelas licik, manipulatif, dan jahat, tapi hidupnya terlihat baik-baik saja? Mungkin mereka justru terlihat menang, tertawa di atas penderitaanmu, dan seolah kebal dari hukum alam. Lalu, insting primitif di kepalamu berteriak ingin membalas dendam. Kamu ingin mereka merasakan sakit yang sama. Tahan, simpan energimu, jangan lakukan hal bodoh yang akan menurunkan nilaimu. Ketahuilah satu fakta brutal tentang semesta ini. Balas dendam adalah mainan orang lemah. Orang yang benar-benar kuat, orang yang memiliki high value, tidak akan pernah mengotori tangannya untuk membereskan sampah. Duduklah dengan tenang. Tarik napas. Kamu tidak perlu menjadi hakim, juri, dan eksekutor sekaligus. Semesta ini bukan tempat tanpa aturan. Ia memiliki sistem akuntansi yang jauh lebih presisi daripada bank manapun di dunia. Tidak ada satupun niat dan perilaku jahat, sekecil debu pun, yang luput dari pantauan langit. Hari ini, kita akan membedah logika spiritual dan hukum alam, mengapa kehancuran orang jahat itu adalah sebuah kepastian matematis, dan mengapa diamu yang elegan adalah senjata paling mematikan yang pernah ada. Pertama, ilusi kemenangan sementara. Mari kita luruskan satu hal. Apa yang kamu lihat sebagai kemenangan mereka saat ini sebenarnya adalah jebakan. Dalam ranah spiritual, ada konsep penundaan yang mematikan. Semesta seringkali membiarkan orang jahat naik tinggi, bukan untuk memuliakan mereka, tapi untuk memastikan ketika mereka jatuh nanti, tulangnya hancur berkeping-keping. Ini seperti menarik karet ketapel. Semakin jauh ditarik ke belakang, semakin keras hantamannya. Orang-orang toksik ini hidup dalam ilusi bahwa mereka cerdik. Mereka pikir mereka berhasil menipu orang, memutarbalikkan fakta, dan lolos dari konsekuensi. Biarkan mereka berpikir begitu. Kepercayaan diri palsu itulah yang akan membuat mereka lengah. Mereka akan terus melakukan kesalahan yang lebih besar, menumpuk dosa yang lebih berat, hingga akhirnya beban itu sendiri yang meruntuhkan fondasi hidup mereka. Jangan iri pada tawa mereka hari ini. Itu adalah tawa orang yang sedang berjalan dengan mata tertutup menuju jurang. Kamu yang memiliki kesadaran spiritual bisa melihat jurang itu. Mereka tidak. Jadi, untuk apa kamu cemburu pada orang yang sedang menggali kuburannya sendiri? Itu tidak logis. Pemenang sejati bukanlah yang tertawa paling keras di awal, tapi yang bisa tidur nyenyak di akhir cerita. Maka, ubah mindsetmu. Jangan melihat mereka sebagai musuh yang kuat. Lihatlah mereka sebagai pasien yang sedang sakit parah, tapi menolak obat. Kemenangan, mereka adalah gejala dari penyakit yang akan mematikan mereka. Kamu tidak perlu mendorong mereka. Gravitasi moral akan melakukan tugasnya dengan sempurna. Tetaplah di jalurmu, jaga vibrasimu tetap tinggi. Kedua, efek bumerang. Semesta bekerja dengan hukum fisika yang sederhana, namun absolut. Aksi sama dengan reaksi. Energi tidak bisa dimusnahkan, ia hanya berubah bentuk. Ketika seseorang melemparkan bola tenis ke tembok dengan keras, bola itu akan memantul balik ke wajahnya dengan kekuatan yang sama. Ini bukan dongeng. Ini mekanika semesta. Setiap kali seseorang menyakitimu, memfitnahmu, atau mencurangimu, mereka sebenarnya sedang melempar bumerang energi negatif. Mungkin bumerang itu tidak kembali detik ini juga, karena semesta butuh waktu untuk memproses momentumnya. Bumerang itu sedang berputar balik, dan seringkali ketika kembali, ia membawa serta bunga akumulasi dari perjalanan waktunya. Hantamannya akan jauh lebih fatal. Orang-orang jahat ini tidak sadar bahwa mereka sedang menabung racun di rekening nasib mereka sendiri. Mereka pikir mereka melempar kotoran padamu, padahal mereka sedang melumuri jiwa mereka sendiri dengan aspal panas. Kamu, sebagai korban, sebenarnya hanya transit sementara dari energi buruk itu. Jika kamu tidak memegangnya dengan cara tidak dendam, energi itu akan mencari jalan pulang ke pemilik aslinya. Inilah sebabnya mengapa kamu dilarang membalas. Jika kamu membalas,
Kamu menangkap bumerang itu dan ikut bermain dalam lingkaran energi rendah mereka, low vibration. Jangan. Biarkan bumerang itu lewat. Biarkan ia menghantam pemiliknya. Kamu cukup geser sedikit, berdiri di samping, dan saksikan hukum pantulan bekerja. Itu cara main orang berkelas. Ketiga, neraka psikologis. Kehancuran terbesar orang jahat sebenarnya bukan kehilangan harta atau jabatan, melainkan kehilangan kedamaian. Ini adalah hukuman yang tidak terlihat mata, tapi sangat menyiksa. Pernahkah kamu membayangkan isi kepala seorang manipulator? Isinya adalah paranoia, ketakutan, dan kecurigaan tanpa henti. Mereka hidup dalam penjara yang mereka bangun sendiri. Mereka tahu bahwa mereka curang, maka mereka berasumsi semua orang di dunia ini juga curang seperti mereka. Mereka tidak pernah bisa percaya pada siapapun. Tidur mereka tidak nyenyak. Setiap kali ada telepon berdering, jantung mereka berdebar kencang takut kebusukan mereka terbongkar. Mereka mungkin punya rumah mewah, tapi rumah itu terasa seperti sel isolasi yang dingin. Sedangkan kamu yang disakiti dengan kejam, tapi memilih untuk memaafkan dan move on. Kamu memiliki harta yang tidak bisa mereka beli. Ketenangan. Kamu bisa meletakkan kepalamu di bantal dan langsung terlelap karena hatimu bersih. Kamu tidak perlu mengingat-ingat kebohongan mana yang harus ditutupi karena kamu hidup dalam kebenaran. Jadi, berhentilah berpikir mereka bahagia. Itu hanya topeng Instagram. Di balik layar, jiwa mereka sedang membusuk. Rasa bersalah, sekecil apapun yang tersisa di nurani mereka, adalah rayap yang memakan kebahagiaan mereka dari dalam. Hancur dari dalam itu jauh lebih mengerikan daripada hancur dari luar. Keempat, isolasi sosial alami. Energi itu menular dan menarik yang sejenis. Law of attraction. Orang jahat akan menarik orang jahat lainnya. Ini adalah hukuman sosial yang tak terelakkan. Ketika seseorang terbiasa berkhianat, orang-orang tulus dan high value akan perlahan mundur menjauhinya. Insting orang baik akan memberi sinyal bahaya saat berada di dekat mereka. Akibatnya, lingkaran pertemanan mereka akan terisi oleh para penjilat, penipu lain, dan orang-orang palsu yang hanya ada di sana karena kepentingan. Bayangkan betapa menyedihkannya hidup dikelilingi oleh manusia-manusia plastik. Mereka tidak punya teman sejati, tidak ada loyalitas dalam kawanan ular. Mereka akan saling memakan begitu merasa kelaparan dan ada kesempatan. Pada akhirnya, mereka akan sendirian. Mungkin mereka ada di tengah pesta yang ramai, tapi batin mereka kosong melompong. Saat mereka jatuh nanti, dan mereka pasti jatuh, tidak akan ada tangan tulus yang menangkap mereka. Orang-orang di sekitarnya akan menjadi yang pertama kali lari, atau bahkan ikut menginjaknya. Sementara kamu, yang tetap menjaga integritas dan kebaikan hati, akan dikelilingi oleh tribe atau suku yang setia. Kamu membangun hubungan jangka panjang, sementara mereka hanya mampu melakukan transaksi jangka pendek. Isolasi sosial ini adalah cara semesta memagari orang baik agar tidak lagi terkontaminasi oleh keberadaan mereka. Biarkan mereka membusuk dalam kesepian mereka sendiri. Kelima, diam adalah strategi perang orang bijak. Banyak orang salah kaprah mengira diam itu lemah. Salah besar. Dalam konteks menghadapi orang toksik, diam adalah bentuk dominasi tertinggi. Orang jahat melakukan provokasi karena mereka butuh reaksi. Mereka butuh kamu bersedih, menangis, atau setidaknya membela diri dengan putus asa. Reaksimu adalah bahan bakar bagi ego mereka. Itu memberi mereka validasi bahwa mereka penting dan berpengaruh dalam hidupmu. Mereka merasa perbuatannya memiliki dampak padamu. Namun, ketika kamu memilih diam, bersikap dingin dan tidak peduli, unbothered, kamu memotong suplai oksigen ego mereka. Kamu membuat mereka merasa tidak relevan. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seseorang yang mencoba merusak dan menjatuhkanmu, selain diabaikan total. Diammu adalah penghinaan yang elegan. Kamu sedang berkata tanpa suara, levelmu terlalu rendah untuk mendapatkan responsku. Jadikan diammu sebagai strategi perang sunyi.
Fokuskan energimu untuk membangun dirimu sendiri, bukan untuk meladeni drama mereka. Biarkan mereka berteriak, memfitnah, atau berulah. Semakin mereka ribut sendirian tanpa tanggapan, semakin mereka terlihat gila dan menyedihkan di mata orang lain. Kamu tetap tenang, tetap cool, tetap di atas tahta kewarasanmu. Ini adalah mentalitas raja. Singa tidak menoleh saat anjing kecil menggonggong. Singa terus berjalan dengan gagah dan berkarisma. Jadilah singa itu. Biarkan keheninganmu menjadi cermin yang memantulkan kembali kegilaan mereka, sampai mereka sendiri lelah dan frustrasi karena gagal mengusik ketenanganmu. Keenam, proteksi getaran tinggi. Kenapa kamu dilarang menyentuh atau membalas mereka? Karena saat kamu bergulat dengan orang gila di kubangan lumpur, kalian berdua akan kotor, tapi hanya orang gila itu yang menyukainya. Menurunkan standarmu untuk membalas dendam, berarti kamu setuju untuk masuk ke level dataran mereka yang rendah. Kamu mengorbankan kelasmu. Orang dengan spiritual yang cerdas sangat pelit dalam mengeluarkan energi. Mereka melihat konflik dengan orang toksik sebagai investasi bodoh. Apakah membalas orang ini akan membuatku lebih kaya, lebih sehat, lebih bahagia? Jika jawabannya tidak, maka cut loss, tinggalkan. Jangan berikan perhatianmu sedetik pun. Perlindungan terbaik dari perilaku beracun bukanlah serangan balik, melainkan menaikkan frekuensi diri. Ketika kamu sibuk memperbaiki diri, sibuk berkarya, dan sibuk bahagia, kamu menjadi target yang susah dibidik. Panah beracun mereka tidak bisa menjangkau ketinggian tempatmu berdiri sekarang. Dan akhirnya berbalik turun dan menghantam mereka sendiri. Biarkan mereka bermain di selokan, sementara kamu terbang di angkasa. Perbedaan level inilah yang akan membunuh ego mereka pelan-pelan. Mereka akan melihatmu dari bawah dengan rasa iri yang membakar, bercampur rasa rendah diri karena tak bisa lagi menjangkau ketinggianmu. Sementara kamu bahkan sudah lupa nama mereka. Inilah definisi high value protection. Kamu menjadi tak tersentuh bukan karena kamu lari, tapi karena kamu sudah naik kelas. Ketujuh, presisi waktu ilahi. Mungkin kamu bertanya, tapi kapan? Kapan mereka merasakan balasan? Kenapa lama sekali? Sahabatku, jangan meragukan timing sang pemilik alam semesta. Keadilan manusia mungkin bisa disuap atau salah ketuk palu, tapi keadilan semesta beroperasi dengan presisi nanodetik. Tuhan tidak pernah terlambat, dan Dia tidak pernah terburu-buru. Penundaan yang kamu rasakan sebenarnya adalah proses akumulasi. Seperti bendungan yang menahan air, semakin lama ditahan, semakin dahsyat ledakan air bah yang akan menghanyutkan mereka nanti. Semesta sedang mengumpulkan bukti, menunggu apakah mereka mau sadar atau tetap busuk, membiarkan mereka merasa aman, lalu ketika saatnya tiba, dan ternyata mereka belum juga sadar, balasan akan dijatuhkan di saat yang paling tidak mereka duga, di titik terlemah mereka. Seringkali, kehancuran itu datang bukan dalam bentuk petir yang menyambar, tapi dalam bentuk serangkaian kegagalan kecil yang meruntuhkan hidup mereka satu persatu. Kesehatan yang memburuk, anak yang bermasalah, bisnis yang tiba-tiba tidak lagi lancar. Itu semua adalah puzzle balasan yang sedang disusun rapi. Tugasmu bukan memegang jam pasir dan menunggu kapan waktu itu habis. Tugasmu adalah percaya, trust. Lepaskan keinginan untuk melihat mereka hancur. Keinginan itu sendiri adalah beban. Serahkan berkas perkaranya pada pengadilan semesta, lalu kamu pulang dan nikmati hidupmu. Hakim semesta tidak butuh bantuanmu untuk menjalankan eksekusi. Kedelapan, ubah energi balas dendam menjadi bahan bakar kesuksesanmu. Pada akhirnya, cara terbaik, terkeren, dan paling elegan untuk menghancurkan orang yang meremehkan dan menyakitimu adalah dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi musuhmu selain melihatmu sukses, bahagia, glowing, dan yang paling penting, tidak peduli lagi pada keberadaan mereka.
Fokuskan kemarahanmu menjadi bahan bakar roket untuk melesat maju. Jika mereka bilang kamu bodoh, belajarlah sampai kamu jadi ahli. Jika mereka bilang kamu miskin, bekerjalah cerdas sampai kamu bisa membeli mulut mereka. Tapi lakukan itu semua untuk dirimu sendiri, bukan untuk pembuktian pada mereka. Ketika kamu sampai di puncak, kamu akan melihat ke bawah dan menyadari betapa kecilnya mereka. Masalah yang dulu terasa besar karena ulah mereka, kini hanya terlihat seperti kerikil. Kamu sudah menang. Kamu menang bukan karena kamu menghancurkan mereka, tapi karena kamu berhasil menyelamatkan dirimu sendiri dari kehancuran yang mereka rencanakan. Jadilah tak terhentikan. Jadilah cahaya yang begitu terang sampai bayangan mereka hilang dengan sendirinya. Inilah kemenangan mutlak. Kamu utuh, kamu kuat, dan kamu diberkati. Sementara mereka, mereka hanyalah catatan kaki di halaman sejarah kesuksesanmu yang sudah lama kamu lupakan. Jadi mulai detik ini, berhentilah mengintip kehidupan mereka. Berhentilah menunggu balasan semesta datang, menghampiri mereka yang pernah menyakitimu. Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah menjaga mahkotamu agar tidak jatuh. Kamu adalah raja dan ratu atas nasibmu sendiri. Tarik napas panjang, hembuskan semua dendam. Biarkan tangan semesta yang bekerja. Kamu cukup duduk manis, nikmati kopimu, dan saksikan bagaimana hidup menata segalanya kembali ke tempat yang seharusnya. Kamu terlalu mahal untuk bermain kotor-kotoran seperti mereka. Tetaplah berkelas, tetaplah sadar, dan biarkan keadilan menemukan jalannya sendiri. Salam damai, dan sampai jumpa lagi.